Nah, Mas Jabrik habis kerja, habis makan ya, Isi bensin. isi bensin Mas ya. Isi bensin dulu. Makan pakai mie, telur, bukan telur, tahu dan ayam. Sampai Gimana? full kenyang. Oke. Nah, jadi baru selesai proses ini ya, Mas. Poles ya? Apa kalau tadi poles apa perawatan Poles. jatuhnya? Poles ya. Poles. Dan itu 7 tahap ya, Mas ya? Iya. 7 tahap. Terus 7 step. 7 step. Oh gitu. Apa kendalanya apa tadi? Apa udah parah banget jamurnya atau gimana tadi, Mas? Enggak terlalu parah, Mas. Udah apa ya? Masih standar lah itu loh, masih ini. Standar ya. Standar itu enggak terlalu banyak Nggak banget. terlalu banyak banget. Padahal saya jorok, Mas, jarang dicuci. Karena kerja capek gitu kan, pulang didiemin, nggak dielap. Jadi sarannya mobil kalau habis kehujanan gitu Harus langsung dilap. dilap kalau boleh ya. Biar nggak tumbuh jamur lagi. Jamur. Kan jamur dari karena air, kena matahari itu loh. Oh, Jadi jamur itu. dia kering sendiri sampai kena matahari itu Iya. ya. Terus tadi yang kendalanya di kap mesin itu ada bekas kotoran burung atau enggak getah pohon. Itu nggak bisa tuh. Itu kalau udah masuk fairness bisa pecah. Kayak tadi tuh udah masuk fairness tuh. Oh, pecah itu ya. Nah, Oke. Karena cat asamnya terlalu tinggi ya. Kalau Oke. kotoran burung sama air hujan. Apanya yang terlalu tinggi, zat asamnya? Cat asamnya. Oh, gitu. Kotoran burung sama getah itu. Oke, iya iya. Nah, itu teman-teman, jadi dalam merawat bodi mobil kalau boleh, kalau misalnya kena air hujan langsung dilap ya, Dilap. Mas. Langsung dilap. Jangan dilakukan seperti gua. Dicuekin gitu. Karena kerja pulang malam gua langsung molor. Gua tidak gua lap jadi ada jamur. Tapi sudah kinclong, kalian bisa lihat hasilnya. Ini gue liatin. Nah, ini dia hasilnya. Gokil. Keren banget kan? Kinclong keluar lagi ya, Mas, warnanya ya, Mas. Iya. Bisa keluar lagi kayak gini gimana itu, Mas? Jadi dikasih obat atau gimana, Mas? Sebenarnya kalau penyakitnya mobil, cat mobil cuma satu. Apa? Dari jamur doang. Jamur hilang sebenarnya udah mengkilat. gitu. Karena warna nggak keluar karena apa? Karena tutup sama kotoran itu tuh, Mas. Oh, Dari kotoran yang jamur itu. Kalau itu udah hilang sebenarnya udah mengkilat. mengkilap ya. Nah, udah Oke. keluar Nggak lagi warnanya. nggak perlu harus ada obat apa. Kalau Itu ngebantu aja kali. Ngebantu aja ngikutin aja. Kalau yang buka warna ya dari apa namanya? Ngilangin jamur, Iya. buka warnanya pasti dari pengomponan itu, dari paving itu. Oke. Nah, ini teman-teman, Mas Jabrik di sebelah gua nih, orangnya baik, ya kan? Kerjanya juga bagus. Bener, ini rekomen. Jadi teman-teman yang punya mobil jenis apapun, mobil kecil, mobil besar, bisa ditangani Mas Jabrik. Mas Jabrik ini tinggalnya cuma di Bogor. Kalau kalian orang Kalimantan, Sulawesi, atau Papua mungkin. Nah, kalau mau manggil Mas Jabrik, ini rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Jauh, tapi katanya kalau mau dipanggil keluar kota bisa aja. Mungkin kalau pengerjaannya banyak mobilnya mungkin, Mas ya. Ya, atau pas saya nyalurin hobi kan saya juga suka naik gunung. Oh gitu? Ya kayak Wah. di Lombok ya udah saya kerja sambil Naik gunung. Ini Mas Jabrik pecinta alam juga luar biasa. Kemana aja, Mas? Gunung mana aja tuh? udah Rinjani Serius? udah 3 kali. Wih, sampai puncak? Udah nggak puncak. Wih, gokil, luar biasa. Terus gunung apa aja yang udah pernah didaki? Ya masih di sini kayak Jawa Barat lah. Masih Jawa Barat apa aja, Mas? gede. Gunung Gede Salak. udah. Salak udah. Ya, kemarin selamat 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu selamat? Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan tanggal 18 Agustus rencananya mau Kerinci, tapi sekarang masih pemulihan dulu. Kenapa? Lutut saya kena kemarin di Rinjani. Kenapa, Mas? Keseleo gitu? Jatuh. Oh gitu ya? Iya. Oh, luar biasa. Nih unik juga nih. Mas Jabrik pecinta alam ternyata suka naik gunung. Jadi teman-teman yang mungkin ada bos-bos. Besok Palembang nyoba, siapa tahu Mau- 18. Oh gitu. 18 Agustus. Nah, di pegunungan-pegunungan gitu kan mungkin banyak ya yang ini, yang apa, mungkin punya kebun sawit atau apa, atau di sana dia punya mobil-mobil banyak, pengen dirawatin gitu kan. Wah, saya manggil Mas Jabrik aja nih. Sekalian bisa naik gunung tuh dia. Sekalian polesin mobil saya. Bisa juga tuh, Mas ya. Bisa. Saya pernah tinggal di Ternate, Maluku Utara. Gunung Gamalama udah pernah belum? Belum. Di Ternate tuh banyak, Mas. Oh. Kota Ternate kan juga besar juga, maksudnya warganya.
kalau dipanggil ke Ternate mau nggak tuh? Siap. Siap ya, sekalian daki gunung. Gunung Gamalama ya kan. Siap. Ya intinya teman-teman, gue merekomendasikan banget, ini bukannya promo atau endorse dan lain sebagainya, tidak ada. Ini benar-benar gue merekomendasikan, hasil kerjanya bagus, kalian bisa lihat. Brio gue yang sekarang ini gue tampilin hasil kerja dari Mas Jabrik. Menurut gue nih kinclong banget, yang tadinya kusam sekarang sudah hilang dari jamur-jamur. Dan juga tadi tuh ada bercak-bercak ini ya, aspal gitu kan di dekat dashboard gitu, di bawah bodi mobil semuanya sudah hilang. Mantap. Terus terakhir Mas, ini penting karena teman-teman selalu nanya, "Bang, biayanya berapa tuh?" Saya bilang, "Oh Mas Jabrik, dia orangnya nggak nargetin berapa aja." Wah, kalau berapa aja aku bingung. Nah, boleh Mas. Masalah biaya nih. Biaya terserah berapa aja, karena apa? Saya belajar bersyukurnya itu dulu susah banget. Jadi sekarang orang mau ngasih berapapun itu udah nggak ada di hati saya. Di hati itu nggak ada rasa, orang segini udah nggak ada. Udah nyaman, karena kerja kayak gini tuh harus hobi ya Mas ya. Harus dinikmatin ya. Iya. Ya kan, tapi kan tetap aja Mas, orang bingung Mas. Itu kalau misalnya ngechat kan seharian, maksudnya moles seharian. Lah masa, Mas saya cuma ada duit 200.000 kan kurang ajar Mas. Enggak juga Mas. Saya dapat ilmu kok. Setiap pindah mobil kan pasti dapat ilmu. Oh gitu. Iya, kalau untuk obat ya enggak lah, masih kehitung lah gitu. Gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi ya udahlah. Apa ya? Saya udah nyaman. Gitu. Mau kasih orang berapapun saya udah nyaman, udah nggak ada rasa kayak gimana pun. Nggak rasa kayak kok nggak tahu diri orang ini cuma ngasih segini. Nggak, kalau dulu iya Mas. Ya, dulu pertama belajar bersyukur pasti lo nama manusia kasih orang, kerja saya capek nyoba, terus dilihat di kantong dong, dilihat ikut cuma segini kan kerjanya berat. Berat. Terus ada hati tuh rasa ngomong. Kan kamu tadi ngomong berapa aja, ya udah rezeki kamu segitu. Ya dari situ akhirnya udah bisa menerima. Oh ya. Ya udah rezeki saya udah segini, udah nyaman. Oh gitu ya. Iya. Itu luar biasa, ini belajar lagi nih saya juga Mas. Kenapa punya perasaan kayak gitu sih? Kan orang kan harusnya kalau punya, ini kan bicara jasa nih Mas Jabrik, mencoba untuk bikin poles mobilnya menjadi kinclong dengan versinya Mas Jabrik kerja. Wah itu kan butuh ketelitian ya. Ada orang yang teledor gitu Mas. Dianggap ini udah kinclong padahal masih kusam gitu kan. Maksudnya pasti kan butuh effort, butuh ketelitian, ketekunan sampai berjam-jam dari pagi nih teman-teman ngerjain mobil gua. Ini beres jam 4 sore, hasilnya udah kinclong. Nggak punya, maksudnya kan ditargetin Mas kan usaha udah berkeluarga kan? Udah. Anak berapa? Anak satu ya kan, butuh biaya gitu kan. Nggak nargetin aku harus sebulan penghasilan sekian untuk ini keluarga ini. Enggak, mau beli ini itu kan, orang pasti normal kayak gitu. Iya, tapi kalau itu orang nggak mungkin ada habisnya ya, kurang terus ya Mas ya. Gitu ya. Ternyata yang saya rasain orang kaya itu bukan banyak uang. Kalau saya sendiri ya, uang mau habis datang lagi, itu nyaman, nikmat banget itu. Iya. Uang tinggal 10.000 baru datang lagi terus gitu, jadi nggak ada habisnya ya kasarannya ya. Iya. Jadi nyamannya di situ Mas. Gitu ya. Iya. Kalau sebelum punya perasaan gini, ngerasanya nggak nyaman? Saya mulai kerja moles, ya udah kayak gini nih kerja saya. Oke. Maksudnya sebelumnya kan Mas Jabrik ngerasa tuh kok segini banget dikasihnya, masih belum nerima gitu. Itu cuma nggak ada setahun ya Mas ya. Gitu ya. Nah, dari perjalanan tuh nggak ada setahun. Akhirnya 2009 tuh. Nggak ada setahun lah perjalanan saya, rasa bersyukur. Oh gitu ya. Ya sekarang kalau saya prinsipnya dulu gini, seandainya saya narjet sama orang ya, segini kan saya nggak modal apa-apa kasarannya ya Mas ya. Iya. Listrik saya nggak pakai di rumah orang. Tapi kan peralatan kan makan dikasih. Apalagi. Tapi kan peralatan itu poles ini. Ya sekarang kalau untuk poles obat ya, biarpun seharga semahal-mahalnya kan nggak mungkin habis kan, paling jadi dia antara sampai 20-30 mobil satu obat gitu. Iya. Ya dulu saya hitung lah per milinya berapa. Iya. Biarpun orang ngasih berapa, ya itu balik lagi
masih dapat ilmu, untung tuh. Masih ada ya. Iya. Dan memang didasari dari suka sih ya ngerjainnya ya. Iya, harus. Jadi kayak nggak beban ya, emang Harus, seneng. Apapun yang kita usaha itu kita harus suka dulu. Kenapa? Mengerjakan kita. Kalau nggak suka jadi dumel gitu, jadi. Pasti. Oh. Kalau semua siapa sih nggak mau ngejar uang ya. Iya, Tapi iya. kalau kerjanya kita suka bener dengan hati itu beda. Ya capek-capek tapi beda mas. Beda. Ada kepuasan tersendiri lah guys. Capeknya tuh enak aja ya. Enak, iya, Enak betul. sih. Walaupun emang bener secara fisik capek, cuman ya hal itu yang kita suka gitu kan. Iya. Jadi kayak nikmat aja ya. Nikmati ya kayak gimana ya, kayak ada kepuasan tersendiri lah Iya sih. dengan hasil yang kita kerjakan gitu. Iya. Gila nih, sore hari ini gue dapat pembelajaran, gue kayak dipukul loh gue. Masya Allah, benar mas. Karena sebenarnya teori kayak gini kan ya udah sering didengar mas, udah sering didengar orang tua, nasihat, saudara gitu kan. Ini unik nih Mas Jabrik, dia tidak menargetkan nih, jadi clear teman-teman ya, karena ada juga mas netizen yang komen, wah bang kalau nggak ditargetin gitu kita malah bingung harganya. Tapi ini clear Mas Jabrik bener-bener ngomong dari hati. Teman-teman kalau ada yang mau manggil Mas Jabrik untuk dimintain jasa poles, dipolesin mobilnya, itu bener-bener monggo, silahkan, ikhlasnya mau ngasih berapa gitu. Kalau kalian bingung ya kalian bisa juga nanya ke teman wajarnya berapa gitu, karena Mas Jabrik tidak menargetkan ya mas. Oh ini mobil ini harganya sekian, Alphard sekian gitu ya. Ada kejadian yang paling lucu tuh. Gimana? Moles ini mas, Rubicon. Kenapa tuh? Ya, Rubicon apa yang dipoles sebenarnya? Cuma kap mesin doang sama pintu ya. Oh gitu ya? Iya, kita malu mas, ngerjain tuh malu. Mau pulang udah selesai gimana ngomongnya? Lah emang kenapa mas? Kalau Rubicon Maksudnya- yang dipoles apanya mas? Cuma kap mesin doang kan? Gitu ya? Iya. Pak udah beres kan cepet banget atau gimana kan nggak enak perasaan. Betul. Cepet banget sih dari sekarang Rubicon apa yang dipoles? Kalau Mini Cooper oke lah masih Bodinya. body semua ya. Oh, iya. Kalau Rubicon kan apa? Cuma kap mesin sama Yang lainnya mungkin di kan lap-lap. plastik semua. Iya, di lap-lap gitu. Iya, paling di lap-lap doang Lap-lap kan mas. doang ya. Iya. Kalau Rubicon itu. Paling enak ngemoles tuh kalau Mas Jabri kan suka nih, memang dasarnya suka sama kerjaan moles ini ya. Paling enak mobil model gimana yang menurut Mas? Mobil yang nggak ada lekukan. Oh itu enak ya. Kayak Contoh? ini, apa? Apa enak ya? Tinggal kayak sama aja Bener-bener. moles tembok gitu kan, Oh, tinggal bener. lurus doang, nggak ada lekukan sama sekali. Bukan ya? Nggak ada lekukan. Ya mungkin kayak Innova kali ya, gede-gede gitu Iya, ya. tapi masih ada lekukan. Masih ada lekukan sih ya. Alphard itu udah Alphard tembok paling enak gitu. ya? Sama dengan mulus tembok gitu mas. Iya. Ya belum gede tapi cepet itu kerjanya. Iya sih, benar Kasarannya. sih. Yang paling sulit sekarang? Yang paling sulit kalau Mobil warna apa? hitam. Oh hitam ya? Hitam. Masa sih? Hitam itu Lah kalau bukannya putih mas? putih gampang mas. Putih cuma paling penyakitnya putih jadi kuning gading. Itu kasih obat jamur hilang. Udah Oke. putih lagi. Terus molesnya paling gampang putih atau silver itu. Tapi kalau hitam kita nggak bisa. Hitam moles nggak bisa sampai 2 jengkal pak, sejengkal. Karena apa? Kalau nggak matang pasti ada kan bulat-bulat berkabut itu. Oh gitu ya? Heeh. Susah tuh ya? Itu paling susah mas. Karena apa? Karena kelihatan warna hitam itu kan nyerap cahaya. Jadi mata kita kelihatan terus kekurangan kan. Kekurangannya kalau warna silver putih kan mantulkan cahaya ke mata kita. Jadi ya bersih-bersih aja udah kelihatannya mengkilat aja. Oh gitu. Iya. Oh paling susah tuh mobil Hitam. warna hitam justru ya. Kalau dari pengerjaan juga lebih lama Lebih pasti lama. ya? Lebih lama ya? Alhamdulillah saya dulu sekolahnya di Hyper Black khusus warna hitam Ih di mana tuh? di Jakarta di Cilandak. Hyper Black apaan sih? Sekolah apa sih? Poles mas. Masa sih? Iya. Oh ada ya? Ada Oh, dari sekolah juga produknya ya? Ipo namanya almarhum Pak Antoni sekarang Di Cilandak mas? di Cilandak. Oh gitu. Iya. Itu tahun 2007 2008. 2007-2008 ya? Oke. Nah itu ternyata Mas Jabrik juga ada basic untuk ininya ya. Jadi polesnya juga nggak hanya otodidak sendiri aja, belajar dulu Mas ya? Sekolah Iya, dulu training ya? dulu. Oke, training dan lain-lain. Nah ini sekedar info teman-teman, Mas Jabrik ini pegangannya pejabat-pejabat di Bogor ya Mas? Alhamdulillah. Mobil-mobil Pak Wali Kota ya?
Ya, Wali alhamdulillah kota sama Pak Diani. Pak Diani yang dua sebelum periode yang sebelumnya ya, sebelum dua Pak periode. Bima ya. Alhamdulillah saya mau melalui Pak Diani. Oh, Sama almarhum Direktur PDAM Pak Mehmet. oh direktur PDAM. Sekarang Oke. masih sama kayak ajudan-ajudan. Ajudan-ajudan. Terus sama kabit-kabit di Kota Bogor sini lah ya. Pemkot ya. Pemkot. Oke. Nah itu mobil-mobilnya diurusin sama Mas Jabri karena memang gue yakin kenapa minta terus langganan ya hasilnya pasti kan. Jadi gue pun direkomendasiin dari teman-teman TKCI ya kan. Dari teman-teman TKCI gue nanya sama Om Teddy, sama Om Rangga, Wisnu, sama Om Wisnu ya kan. Eki, Om Eki. Akeo. Akeo tuh. Itu direkomendasi sama Jabrik udah paling bener Den katanya. Yang bener bro. Iya, ya udahlah saya coba hubungin Mas Jabrik. Orangnya humble, enak, pecinta alam juga, sering naik gunung luar biasa. Kalau boleh tahu usia berapa Mas? Sekarang masih muda sih mas. Masih muda luar biasa. Iya dong. Ketawa sih. Berapa Mas usianya? Baru 45 mas. 45 ya? Baru 45. Mas Jabrik sama gue kayak tuaan gue ya. Wah enggak. Aku 40 Mas. Oh 40. 40. Saya nggak ingin lama-lama kok mas. Beda 45, beda 5 tahun ya. Gue belum 40 sih gue. November nanti gue 40. Masih 39 nggak pengen banget dibilang tua ya. 45 ya. 45. Mas Jabrik asal dari mana Mas? Dari Lumajang, Jawa Timur. Lumajang, Jawa Timur. Jadi stay di Bogor sejak kapan nih? Sejak habis ninja tahu wis kerusuhan. Oh 98. 98 99. 98 ke sini ya. Iya, di Bogor. Bogor ya. Oke. Nah itu teman-teman sekilas profilnya Mas Jabrik, ngobrol-ngobrol gue sama Mas Jabrik luar biasa asli gue kayak diguncangkan hati gue sih ya lebay banget. Tapi bener belajar sih bener ya. Lu kalau misalnya ngerjain sesuatu penuh dengan ikhlas apapun yang didapat jadi nerimanya juga enak dan keberkahan. Jadi kalau misalnya lo ikhlas berkah aja jadi nggak yang ngejar semata-mata duit doang ya Mas. Iya betul. Iya nggak sih? Gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang buka usaha satu ya. fokus. Oh gitu ya. Fokus mau sepi mau rame tetap jalanin usaha itu pasti suatu saat pasti menuai hasil. Ada waktunya kalanya bakalan rame ya. Ya, saran lagi kalau menurut saya ya kalau namanya usaha dalam setahun itu 2 bulan itu pasti ada sepi. Oh gitu ya. Pasti sepi mas. Gitu ya ada ya 2 ada. bulan kosong gitu ya. 6 bulan sekali itu pasti. Oh gitu ya. Pasti itu usaha apapun itu. Nah tuh dalam usaha setahun tuh 2 bulan pasti ada yang kosong. Pasti kosong. Nah ini menarik nih. Itu apa? Kenapa? Karena Allah ngasih tahu ya udah kamu istirahat selama kasih rezeki 5 bulan ini kamu istirahatlah sebulan. Oh. Ya satu ya mas. Waktu anak naik masuk sekolah pasti usaha apapun sepi. Gitu ya. Oh gitu ya. Pasti itu. Pasti berdampak banget. Bener. Per 5 bulan ya. Per 5 bulan. 5 bulan sebulan kosong. Iya. 5 bulan ke depan sebulannya kosong. Iya juga sih. Pasti ada. Pasti gitu setahun ya? itu dua. Ada ya. 2 bulan sepi itu. Ini ilmu hidup sebenarnya kalau orang yang nggak ngerti kan ngeluh jatuhnya. Iya. Ini kenapa nih gini dia nggak ini ya Mas ya. Iya. Iya sih bener. Ya sebenarnya ya itu balik lagi Allah tuh suruh kamu istirahat. Ya kan? Benar. Selama 5 bulan ini kamu udah saya kasih rezeki, udah istirahat dulu santai gitu. Iya. Luar biasa, gila keren nih. Ngobrol sama pecinta alam beda nih, iya kan? Bener Mas, saya ada yang bilang Mas, jadi ngobrol jadi ngalor ngidul teman-teman ya. Ini gue bikin video juga cuma di shoot pakai handphone, nggak apa-apa tanpa edit ya. Sekali-kali bikin video kayak gini, jadi original, natural. Sorry kalau videonya agak goyang-goyang, gue pegangnya pakai tangan. Apa namanya? Katanya Mas, lu dalam hidup Den, pernah nggak lu naik gunung? Belum pernah bro. Aduh, gua gimana tuh ntar tidur, ntar buang air. Ribet ya gini. Wah, lu harus ngerasain. Minimal seumur hidup sekali karena itu penting buat pengalaman hidup. Gimana komentarnya, Mas? Naik gunung tuh apa ya, Mas? Perjalanan hidup kita apa ya? Gambaran hidup kita ya? Kenapa tuh? Maksudnya gimana? Ya kita ke seumpama gini, kita itu nanti mau kemana kan? Ke akhirat kan meninggal kan ya, Mas? Apa yang kita cari? Iya, misalnya sekarang kita punya uang Mas ke gunung, bawa uang 500.000 kasarannya. Mau beli apa Mas?
Iya, Di atas gunung kita ngapain? Wah, gokil. Nggak berguna sama sekali itu Iya mas. bener juga, bener-bener. Apa yang kita banggakan mas? Uang tuh nggak dari Di gunung nggak ada, Nggak ada. mau siapa yang jualan? iya apa yang jualan ya kalau gunung gede ya Pak Rangu beda ya. Banyak warung ya? Itu namanya warung. Banyak ini ya? Iya. Iya, terus iya bener. Jadi kalau pembelajarannya ketika naik gunung tuh, Ya ya... udah apa sih yang kita banggakan gitu? Hmm, Apa? iya. Sampai apa kita diem? Oh kecil banget ya kita itu nggak ada apa-apanya ya. Oh, Harta yang kita punya itu yang saya pegang uang itu nggak berguna di sini. iya. Jadi balik saya kalau mungkin kalau meninggal kayak gini nih uang saya itu tumpuk kasarannya harta saya tinggal apa yang saya cari bukan pahala kan gitu. Bener. Yang dibawa pahala ya, Pahala, kebaikan kita, nanti yang ngebantu kita di akhirat ya. Katanya sih gitu Betul. sih. Mana gua habis dioperasi ini, gue jadi ngomongin kematian nih. Maaf. Gak apa-apa mas. Ini juga baru pengalaman hidup teman-teman. Gue baru selesai dioperasi. Ini sekedar saling mengingatkan, saling share. Jadi juga ini baru dioperasi mas. Saya minta maaf ya. Iya nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Ini kan kita Ini ngalih. bukan kita saya ngajarin ya. Enggak. Kita cuma sharing. Saling sharing ya kan. Ini kan Nggak ada rasa saya mengguruin apa enggak. Ngguruin enggak. Minta maaf banget. Betul. Jadi makanan juga harus dijaga teman-teman. Gua kadang suka kulit ayam ya kan, pinggiran, gorengan, kebanyakan dan itu sudah bertahun-tahun numpuk kali kan. Terus ada plak-plak kayak gitu. Mungkin kan kalau kayak minuman botol itu kan apa sih? Mungkin kadar gulanya tinggi, terus kayak lengket-lengket di dalam kita nggak tahu kan. Terus kayak menggumpal jadi plak-plak gitu, sehingga mengkristal jadi batu dan itu ada di empedu gua. Jadi empedu gua sudah di take out, buset dah, sudah diambil dari tubuh. Jadi gua nggak punya organ tubuh satu namanya empedu ya kan. Ketika dicabut, diliatin tuh, difotoin sama saudara gua. Kayak empedu ayam mas, kecil. Iya bener, kayak empedu ayam. Dan itu apa namanya, ada batunya. Ini gua liatin sebentar ya. Nah ini teman-teman batunya tuh banyak banget nih, sorry ya kalau yang jorok, nganggapnya jorok atau apa, enggak kok, tujuannya untuk pengen saling sharing. Batunya gokil gak? Banyak banget tuh. Ini batu yang ada di dalam tubuh di empedu gue. Gokil sih. Dan udahlah, gue mencoba untuk mengurangi ya. Tapi kalau rokok kayaknya susah nih. Rokok tetap ngerokok, dikurangi lah rokoknya. Cuman kayak minuman botol mulai dikurangi. Minumnya Aqua sih. Kalaupun kopi kayaknya bagus tuh yang langsung di blend ya. Kopi-kopi yang campuran susunya juga susu UHT, ultra high temperatur ya. Pokoknya yang UHT itu bagus, ramah buat lambung. Sehingga ke pencernaan pun bagus. Oke Mas Jabrik, minta ini dong, kembali ke laptop nih. Dunia perpolesan, ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman pecinta otomotif di seluruh Indonesia? Gimana sih buat teman-teman untuk masalah perpolesan, Mas Jabrik ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin tips atau apa merawat mobil, atau ada yang atau mungkin tentang masukan buat para pengusaha poles atau apapun, ada yang mau disampaikan nggak? Untuk yang pengusaha poles jangan takut. Jangan takut nggak punya konsumen. Gitu. Oke. Sekarang kita ngambil 0,%-nya aja dari daerah kita. Iya. Pasti dapat lah. Pasti ada ya. Yang penting yakin, dari hati kita yakin. Terus jasa hasil kita jaga bener. Kita jaga banget ya. Kita jaga banget. Bener sih itu Mas. Itu yang utama. Bener. Orang bakalan balik udah. Iya. Dan bakalan ngomongin Mas itu sih, itu bagus bener. Poles sama dia gitu. Ya karena kalau kita jual jasa itu apa ya? Dari omongan ya Mas ya. Omongan memang bener. Kalau kita jelek satu kali aja udah kita habis. Bener. Nggak bener tuh gitu, nggak enak. Makanya saya nggak mau ngasih harga bukan apa ya. Saya balik lagi, kalau saya umpama saya
bikin brosur, nyebarin. Oh iya. Udah buang waktu, Iya. buang Iya, iya. tenaga juga, nyebarin kemana-mana, belum tentu masuk mas. Kalau dari mulut ke mulut kan cepet. Cepat, betul sih. Rusaknya cepet, bagusnya juga cepet. Iya sih, benar, benar sih. Ya sih, benar ya. Benar-benar. Kalau itu langsung sih. Referensi orang tuh udah paling ampuh sih menurut saya, Mas. Iya mas. Bener. Nggak usah ini lagi. Yang bener bro, bagus. Iya bener Den. Udah sama dia aja udah paling benar udah ya udah deh. Gitu. Minta nomornya dong gitu kan. Ya saya makasih sama Mas Denny. Ya. Udah banyak banget mas yang nelpon. Yang nelpon ya banyak ya. Banyak banget. Ah mantap Mas. Makasih banyak saya. Iya sama-sama. Sama-sama Mas. Jadi memang channel saya Mas namanya Denkus Channel YouTube. Bikin YouTube ini juga tujuannya memang sebenarnya awalnya saya suka gitu. Ngoceh gitu kan ketemu orang gitu. Terus apa ya kira-kira yang ya kira-kira bermanfaat, berfaedah nih, udah ngomongin mobil yuk gitu. Saya ketemu tuh orang-orang yang jago servis mobil, biayanya terjangkau gitu kan. Kadang orang nyari ya bengkel yang bagus di mana, terus dapat rekomendasi kalau masalah poles yang jago siapa? Si Jabrik katanya. Pada ngomong. Yang jago itu nggak ada mas, cuma satu mas. Apa tuh? Ayam. Yang jago cuma ayam. Yang jago cuma ayam jago ya. Maksudnya yang kerjanya bisa di inilah pertanggungjawabkan, enak gitu. Hasilnya oke. Nah, makanya aku pengen ketemu nih baru kali ini ngobrol sama Mas Jabrik. Sebelumnya mungkin gue sempat posting di Instagram gue ya, di YouTube sekilas gitu. Nah ini video panjangnya sama Mas Jabrik nih akan ditayangkan di YouTube nih. Dan sekali lagi sorry ini nge-shootnya nggak pakai kamera, pakai handphone, kamera handphone maksudnya, nggak pakai kamera Canon gua yang seperti biasa. Semoga masih oke, hasilnya juga bagus. Jadi itu aja ya Mas ya. Oke. Apa namanya? Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tadi kan mungkin pesan buat para pengusaha. Kalau pesan buat para pemilik mobil, cara merawat mobilnya harusnya gimana sih yang benar gitu? Jadi intinya. Ya kalau yang suka warna hitam ya, itu nyucinya jangan asal-asalan. Oh kalau hitam, iya iya. Oke. Tapi kan biasanya nyuci kan orang-orang di tempat cucian kan mas ya, jarang nyuci sendiri kan. Iya iya. Kalau nyuci sendiri sebenarnya kita siram dulu baru kita raba sama tangan, jangan langsung pakai kanebo atau spons. Kalau pakai kanebo sama spons, ada pasir satu udah hancur semua, ada satu body. Gitu ya. Kalau pakai tangan kan ada pasir, kita terasa kita angkat tangan. Iya iya iya. Oke. Untuk warna hitam. Oke, jadi perawatannya kalau untuk yang warna hitam khususnya harus lebih ekstra ya. Lebih ekstra, jangan kayak rawat bayi lah. Gitu. Lebih rawat bayi. Yang bayi. Oke, nah itu teman-teman, Mas Jabrik ngobrol-ngobrol sama Mas Jabrik, makasih ya Mas. Ya sama-sama Mas. Mobil saya juga udah keinjlong, makasih. Siap Mas. Oke, terus kalau kalian ingin menggunakan jasanya Mas Jabrik, ini gue cantumin nomor WA-nya, boleh ya Mas? Cantumin. Boleh langsung disebutin aja Mas, nomor WA-nya. 0813 Iya. 15645289. Oke, nah itu udah dicantumin nomor WA-nya. Jadi langsung aja, nggak ada Instagram ya Mas Jabrik ya? Ada Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Nomor WA aja ya langsung WA ya? aja, iya. WA ya. Jadi langsung WA aja ke Mas Jabrik. Ingat sekali lagi teman-teman, Mas Jabrik ini tinggalnya di Bogor. Kalau kalian ada yang di luar kota, di luar Bogor, entah dimanapun itu, Sumatera atau Kalimantan atau Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua pun, Mas Jabrik katanya oke-oke aja gitu kan. Yang penting ada gunung. Yang penting ada gunung itu lebih enak lagi, katanya pengen tuh dia. Soalnya Mas Jabrik pecinta alam, sering naik gunung gitu kan. Mungkin kalian yang di daerah sana, saya ada nih 6 biji mobil saya pengen dipolesin nih. Boleh juga nih. Waktu nonton Denkus Channel nih Mas Jabrik, gue ngerekomendasiin teman-teman. Bener deh, enak dia orangnya. Harganya berapa? Seperti yang tadi gue bilang, Mas Jabrik tidak menargetkan berapa. Bahkan Mas Jabrik orangnya legowo, monggo silakan mau bayar berapa aja. Dan ini clear, bukan yang gimana-gimana, bebas katanya mau bayar berapa aja katanya tuh kata Mas Jabrik. Itu aja teman-teman, makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gua Denkus Channel, follow juga TikTok gua Denkus Channel, subscribe YouTube channel gua Mas. Ada yang mau disampaikan atau bilang Mas, jangan lupa subscribe YouTube Denkus Channel Mas. Jangan lupa subscribe YouTube Denkus Channel.
Denkus Channel. Mantap. Oke teman-teman, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.